Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati beserta istri dan tentunya istri saya, jajaran Forkompinda dan anggota DPRI Pak Sofan. Kita akan melaksanakan kegiatan touring. Touring kemana? Ke Jalinsu, Jalan Lingkar Sumbing yang hari ini lagi menjadi magnet, banyak wisatawan datang sana. Karena jalan tersebut baru dibangun tahun 2025 ya, karena melintasi di sekitar wilayah Gunung Sumbing, jadi pemandangannya begitu indah. Kalian penasaran? Ikuti bersama-sama touring hari ini bersama kami, mudah-mudahan berjalan lancar. 1 tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo berjalan dengan baik. Banyak program telah dicanangkan, sejumlah capaian juga telah diraih dan tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi ke depan. Kali ini sahabat Jateng akan berbincang langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terkait Jalan Lingkar Sumbing yang merupakan salah satu capaian 1 tahun pemerintahan, serta bagaimana dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah. Ibu, cantik-cantik ini Bapak. Ini penampilannya beda, spesial nih hari ini. Ini acaranya apa ini Bapak dan Ibu? Ya, ini. Ini mau touring ke Jalinsu. Jalinsu. Ya, sehingga pakainya harus kayak gini. Karena dingin. Dingin ya. Naik motor dingin, ini harus pakai rompi. Perlengkapannya udah ini ready nih. Pak Afif, ini kalau Jalinsu ini kan Jalan Lingkar Sumbing. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan salah satu pencapaian infrastruktur 1 tahun pemerintahan Pak Afif dan Pak Amir. Ini mungkin bisa di-spill terkait dengan Jalinsu sebelum nanti kita ke sana touring bersama-sama, kita ikut dari belakang. Ini Jalinsu sendiri seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Ya, Jalan Lingkar Sumbing ya memang saya terima kasih tentu pada Dinas PUPR Kabupaten Sobo sudah mengusulkan, dan alhamdulillah di intervensi oleh Pak Sofan Dedi Adianto, anggota kita DPRI. menunggu beliau ini ya. Alhamdulillah tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk Wonosobo, dan dari sekian usulan yang masuk itu kan maksudnya banyak. Ternyata prioritas dari Pak Sofan, prioritas dari Bappenas ya. Ini yang pas. Ternyata luar biasa. Ini di luar ekspektasi saya kok. Pikiran kami dengan Pak Wakil Bupati sudah mengusulkan aja lah mempercepat jarak transportasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu desa dengan desa yang lain ya. Karena kita ingin dengan jalan yang bagus, ekonominya lancar, terlebih daerah Mbowongso dan sekitarnya ini ya penghasil pertanian. Ya. Berarti dengan jalan yang semakin mulus ini, kemudian kan ini distribusi pupuk, apalagi di sana juga sentra dari pertanian dan perkebunan gitu ya Pak ya. Jadi ekonominya semakin halus ibaratnya gitu ya Pak ya, semakin maunya begitu. kece gitu. Ya, kalau jalannya halus, rezekinya mulus. Rezekinya lancar. Ya. Rezekinya lancar. Ya, harapannya semoga begitu. Jadi warga di sana. Oke. Itu aksesnya lebih mudah. Aksesnya lebih. Ekonominya lebih lancar. Oke, dan infrastruktur ini merupakan salah satu program prioritas Pak Afif dan Pak Amir selama ini ya kepemimpinan Bapak ini. Nanti kita juga akan melihat seperti apa sih Pak Jalinsu ini. Jadi pemirsa yang penasaran di rumah bisa ikutin touring dari Bapak dan Ibu, dan kita ikut ke sana. Nanti ada titik yang pemandangannya bagus. Kita ketemunya di sana ya Bu ya. Iya Pak ya, sambil kita spill ke pemirsa sekalian seperti apa. Kegiatan touring itu tidak hanya kali ini. Oh, tidak hanya kali ini, rutin ini berarti saya nih. dan Pak Wakil Bupati udah ngawali kegiatan touring. Ya, sudah beberapa kali. Jadi tur ke desa sambil kita melihat mana yang sudah bagus, mana yang belum, sembari mendengarkan aspirasi masyarakat. Oke. Nanti di sana pun nanti akan ketemu dengan masyarakat. Kita dengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Sambung rasa gitu ya Pak ya. Oke. Ini bagian dari media komunikasi kami dengan masyarakat. Oke. Yang sudah mempercayakan kepada saya
dan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, oke, luar biasa. Kita akan ikutin. Ini sudah mulai ready nih, Bapak dan Ibu. Siap, Siap. Sudah. Kita ikut dari belakang ya. Boleh. Oke, kita fokus sama yang di depan ya Bu ya. Oke, karena pemandangannya bagus sekali Bu, kanan kiri kemarin kita lihat luar biasa emang Wonosobo. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita ikutin dulu touring bersama dengan Pak Afif dan Pak Amir keliling Jalingsung. Oke. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Jika tadi kita sudah mengikuti touring yang dilakukan oleh Pak Bupati dan jajaran, saat ini kita sudah bertemu lagi nih. Kita sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan yang ada di belakang yang mempesona sekali. Pak Afif, tadi kita sudah mengikuti perjalanan yang luar biasa sekali. Dan ini adalah Jalisu, Jalan Lingkar Sumbing. Yang mau saya tanyakan ini, sebelum kita masuk ke latar belakang terkait dengan urgensi adanya Jalan Lingkar Sumbing ini, yang memberikan kata-kata Jalisu ini sebenarnya siapa? Ide kreatif Pak Afif, jajaran atau bagaimana ini? Ya, Jalinsu ya. Jadi ini ide kreatif dari Bu Camat Kaligajar, Mbak Aldiana. Tentu Mbak Aldiana mungkin rembak-rembuk dengan para kepala desa dan masyarakat. Ini kasih nama apa ya? Yang udah diingat ya Pak ya? Jalinsu, Jalan Lingkar Sumbing. Oke, terkait dengan latar belakang dan urgensi adanya Jalan Lingkar Sumbing ini apa Pak? Sebelumnya kan memang jalannya belum seperti secantik ini ya Pak Afif ya? Sebenarnya jalannya, ini jalan sudah dari dulu ada, ya. Cuman tidak selebar ini, tidak sebaik ini, ya. Kemudian tahun 2025 kemarin diintervensi beliau nih, Pak Sofan Dedi Ardianto, anggota DPR RI, setelah menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat menyampaikan ke kami lewat musrenbang, ya. Kemudian akhirnya inilah yang kita usulkan. Ini menyambung berapa desa? Berapa desa Mas Adin? 4 desa. 4 desa. Dan yang sangat spesial sebenarnya ya, pelebaran jalan ini adalah adanya partisipasi masyarakat yang luar biasa. Karena apa? Tadi kan jalannya lebar ini ya. Iya, betul. Dari awal tak sampai sini sampai lokasi lebar semuanya. Dan ini nggak ada serupiah pun anggaran pelebaran jalan. Okay. Jadi sepanjang jalan ini panjangnya 3,4 km. 3,4 ya, kilo. Kemudian pelebaran jalan ini adalah murni swadaya dari masyarakat. Masyarakat yang punya tanah sepanjang jalan itu mewakafkan tanahnya untuk pelebaran jalan ini. Keren. Ini yang luar biasa menurut saya, subhanallah. Kami sampaikan terima kasih. Ini menyentuh sekali bagi kami. Dan alhamdulillah sih beberapa kali ada kegiatan pelebaran jalan di Kabupaten Wonosobo. Ini banyak masyarakat yang mewakafkan. Jika nggak perlu repot-repot kita mengalokasikan anggaran, ya kebetulan nggak ada anggaran juga. Sehingga anggarannya murni pure dari 7, berapa Pak Sofan? 11 ya. Anggaran total berapa? 14 sekian. Ini pure untuk jalan. Nah. Dan insya Allah ini jadi berkah buat semuanya, apalagi bagi masyarakat yang sudah mewakafkan yang tadi disampaikan oleh Pak Afif ya. Iya. Pak, untuk menjadi seperti ini kan pasti ada tantangan. Tantangannya apa nih Pak yang dihadapi? Ini, ya tantangan terberat tentu di awal Mas Kadis ini menyampaikan kepada kami adalah gimana ini ya, ini jalannya sempit, gitu kan, harus dilebarkan, jalannya panjang. Gimana dengan masyarakat? Tentu ini sebuah tantangan yang
sangat berat di awal. Sehingga teman-teman dari dinas, Bu Camat yang gigih banget ini mengkonsolidir dengan para kepala desa, dengan masyarakat, dengan berbagai macam pendekatan. Alhamdulillah kok masyarakat di luar dugaan kami. Mereka dengan ketulusan, dengan ikhlasan mewakafkan tanahnya untuk jalan ini. Coba kalau dinilai uang berapa Mas Adin? 10.750 meter persegi. Bayangkan, Waduh. kalau kali berapa di tanah di sekitar sini misalkan? Berapa Padang? 500 sampai 1 juta. Wah. Ketemu angka piro Pak Wakil ini? Ini nilai yang menurut kami luar biasa. Nggak bisa diukur dengan nilai uang menurut saya. Mau Oke. dikasih nilai 1 juta per meter atau 2 juta per meter. Tapi kata Pak anggota Pak DPR, Sofyan. Pak Sofan adalah nilai keberkahan. Oke. Karena di sini akan tumbuh dan berkembang ekonomi masyarakat. Bahkan di sepanjang jalan ini sudah mulai berdiri pusat-pusat pelaku UMKM ya Pak ya. Ini mudah-mudahan nanti juga akan kita tata biar lebih indah, lebih bagus sehingga orang yang melintas ini pemandangan yang indah Nah, ini yang di jangan belakang sampai ini. ketutupi. Nah. Ini maksud saya adanya spot-spot pelaku UMKM. Tapi pelaku UMKM nanti mendukung dan juga untuk menyambut para wisatawan yang datang melihat pemandangan yang begitu indah bisa kita tata dengan baik. Oke, kalau kita lihat ini kan Wonosobo memang gudangnya wisata nih Pak. Kalau sepanjang jalan itu memang luar biasa sekali pemandangan. Apalagi ada di belakang kita ini ada pemandangan yang luar biasa. Nanti mungkin Pak Afif bisa menyampaikan ada nggak hal-hal baru terkait dengan wisata yang ada di Wonosobo ini yang mungkin pemirsa sekalian selama ini kan taunya Dieng seperti itu ya Pak. Padahal banyak nih yang di Wonosobo ini. Ya, sebenarnya ya alhamdulillah puji syukur Wonosobo dikaruniai alam yang begitu melimpah. Alhamdulillah. Ya, sehingga Dieng dan sekitarnya ini ya wisata-wisata alam. Kita di tahun 2000 yang lalu kami luncurkan pengembangan destinasi wisata Dieng. Ada 5 Dieng baru. Harapannya nanti orang tidak hanya ke Dieng, tapi ada turunannya. Karena harapan kami para wisatawan nginep di Wonosobo tidak hanya semalam. Ya, kalau semalam dia mengeluarkan duitnya sudah banyak sih. Tetapi kalau 2 malam lebih banyak Ada lagi. keberlanjutan ya Pak Afif Iya, ya. kalau 2 malam berarti malam pertama kemudian ke Dieng, kemudian besoknya bisa ke Menjer, besoknya ke Kalianget berendam, Nah. besoknya ke Sindoro Sumbing, semua iya, diiniin iya, ya Pak ya iya. di. Dan ini menjadi wisata baru tentunya. Oke, Iya. kalau kita lihat dari ketulusan masyarakat yang tadi disampaikan adalah wakaf, nggak bisa dihargai dengan nominal ya Pak ya, dan menjadi berkah buat semuanya. Habis ini kita akan ikut lagi touring Pak Afif dan jajaran ke atas tadi ya, ke desa Bowongso. Bowongso ini pusat apa nih Pak? Kopi atau pusat apa? Kopi. Apa pusatnya apa Pak Wakil? Kopi. Ini Pak Wakil ya, penggemar kopi yang lebih tahu tentang kopi ini Pak Wakil Oke, Bupati. kita nanti akan Salah satu penghasil kopi di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo dan itu desa yang tertinggi di daerah sini. Oke, kita akan ikut dari belakang Pak Afif dan jajaran kita di belakang ya Pak ya, sampai nanti ke akan kita Bowongso. nikmati kopi Bowongso sambil motoran, sambil lihat pemandangan. Pak Kajari udah Oke. pernah Pak Bowongso belum? Belum. Pak Kapolres? Oh sudah. Oh, Pak Kapolres Kayaknya sudah. Pak Kapolres sudah bolak-balik sini. Ya pasti ya. Pak Kapolres Oke. sudah melihat, sudah cek lokasi, termasuk menikmati kopi Bowongso. Pak Sofan sudah? Sudah. Sudah. Oh, sudah Oke. juga, ya. Kita Nanti kalau ikutin. orang datang ke Wonosobo, Nggak lengkap rasanya kalau belum ke sana ya Pak ya. Cocok. Rasanya Oke. belum lengkap kalau belum menikmati Kopi Bowongso. yang Usai memang- jeda pariwara kami akan segera kembali.
Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Bagaimana spesial? Karena tadi dari awal kita sudah diajak nih touring ya dengan Pak Bub dan jajaran ini. Kemudian kita menyusuri juga Jalan Lingkar Sumbing yang luar biasa. Pasti Anda tadi lihat semua kan bagaimana Jalan Lingkar Sumbing. Kemudian bagaimana masyarakat tadi syukuran terkait dengan Jalan Lingkar Sumbing yang kita lihat tadi juga ada sambutan dari Bapak. Kemudian apresiasi dari masyarakat bagaimana mereka antusias dengan kedepannya manfaat dari Jalan Lingkar Sumbing ini. Kemudian yang kali ini kita sudah rehat dulu ya. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan infrastruktur, kemudian perkebunan yang ada di sini, kemudian potensi wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan saat ini kita sudah rehat dulu karena kita juga akan bahas terkait dengan potensi Wonosobo yang lain. Nah, untuk mengetahui lebih detail kita akan tanya langsung dengan Pak Bub. Pak Afif, ini kita kan tadi sudah ngikutin nih dari enggak lah karena pemandangannya itu memanjakan kita. Belum lagi jalannya yang mulus, alhamdulillah, dan respon masyarakat tadi luar biasa sekali. Bahkan hangat tadi ya. hangat Ceria tadi. banget ya. Oh, luar biasa. Ada tarian juga Ya, yang tari bikin apa coba tadi? itu apa Pak tadi? Itu tari lengger. Tari lengger. Tari lengger itu salah satu tarian kesenian tradisional Kabupaten Wonosobo. Jadi kalau setiap ada event apapun pasti kita tampilkan tari lengger. Oke, wah, Khas keren. Wonosobo. Khas Wonosobo. Yang bikin saya ibaratnya terharu karena masyarakat ini begitu apresiasi terkait dengan Jalan Lingkar Sumbing. Tadi itu ini apa jajanan semuanya itu free. Dan itu memang ini ya Pak ya, apa sebagai bentuk syukur masyarakat. Kan hari ini tasyakuran. Tasyakuran. Ini sebenarnya tasyakuran masyarakat kami yang tahun 2025 telah mendapatkan rezeki nomplok. Alhamdulillah. Yaitu bangunan jalan yang begitu panjang dan lebar. Nanti itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa Kompas TV, saya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo tentu mengucapkan terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Terima kasih Pak Sofan Dedi Ardianto, anggota DPR RI, Komisi 5 yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat ini sehingga terrealisasi menjadi jalan yang cukup indah, menarik. Sangat indah Pak. Dan kalau kita lihat tadi kita juga sempat tanya dengan sejumlah warga bagaimana kondisi sebelumnya. Sebelumnya kan muter dulu katanya Pak. Tapi kalau sekarang sudah ekspres nih, alhamdulillah lebih cepat, lebih efisien. Nah, terkait dengan Jalisu tadi, ini kan juga apa pencetusnya ini kalau tadi sempat di-spill ini dari Bu Camat nih. Jalisu. Ini banyak ide soalnya. Banyak ide. Ini gimana Bu bisa muncul Jalisunya nih? Jadi sebetulnya istilah Jalisu ini berawal dari sebutan warga dan juga netizen ya, karena memang terkenalnya Jalisu ini di media sosial. Kalau alangkah awalnya, dulu awalnya sebetulnya namanya adalah Jalur Sabuk Sumbing. Jadi para kepala desa dari Kalikajar, Sapuran Kepil ini menamainya sebagai Jalur Sabuk Sumbing. Tetapi kemudian karena kebetulan pemandangannya estetik dan cukup viral, dan masyarakat akhirnya membuat istilah sendiri. Sempat kita bikin voting juga dan memang dimenangkan oleh Jalan Lingkar Sumbing. Voting juga. Jalan itu lebih dapat paling banyak. Berarti masyarakat berkontribusi. Ini musyawarah digital berarti ya Bu ya. Dunia maya yang luar biasa. Nah, tapi kalau pemirsa sekalian kan lihat nih pemandangan di belakang kita tuh benar-benar indah dengan pemandangan yang indah, suasana yang adem. Plus dengan yang ada di depan kami ini adalah kopi. Kopi khas Bowongso. Ini mungkin bisa dijelaskan dengan Pak Bub dan Pak Wabub ini yang lebih detail menguasai terkait dengan kopi Bowongso ini yang bahkan ini sudah terkenal di luar negeri juga. Luar biasa sekali. Ini gimana nih Pak? Ya alhamdulillah. Wonosobo tadi saya sampaikan, sering saya sampaikan, dikaruniai alam yang begitu melimpah. Alhamdulillah. Nanam apa saja itu cocok. Tumbuh, berkembang dan menghasilkan. Lebih khususnya adalah kopi. Jadi kopi Bowongso namanya, desanya Bowongso namanya dikenal dengan kopi Bowongso. Ini khas Arabica. Ini luar biasa. Rasanya memang enak. Khas Pasti ya, nanti Pak, coba ya, dicoba. Arabica. Sehingga banyak orang yang datang, banyak pecintanya,
tidak hanya lokal, bahkan sampai luar negeri. Mancanegara. Ya, teman-teman di luar negeri banyak pesan istilahnya, enak banget gitu ya. Dan beberapa event expo di tingkat nasional juga sudah ikut. Sebenarnya tidak hanya Mbah Wongso, ada kopi di beberapa wilayah juga sama, tapi Mbah Wongso memang paling the best. Kebetulan ini pemirsa sekalian, Pak Wabub tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati sebelumnya bahwa Pak Wabub ini adalah pecinta kopi. Mungkin bisa spill nih Pak kalau kopi Mbah Wongso. Kopi Mbah Wongso itu salah satu kopi yang terbaik di Kabupaten Wonosobo karena jenis kopinya Arabica, karena memang Arabica itu harus tumbuh di MDPL yang tinggi. Dan ini cocok sekali di Mbah Wongso ini menjadi kopi yang terbaik. Dan kebetulan alhamdulillah karena sudah ada jalan lingkar Sumbing, otomatis kopi ini semakin mendunia Bu, karena akses jalannya juga lebih mudah untuk dikunjung. Nanti mungkin di sepanjang jalan akan dibangun kafe-kafe kecil nih. Insya Allah. Warung kopi. Akan sangat bermanfaat. Iya, karena sekalian ya Pak ya, biasanya kalau ngopi terus lihat pemandangan betah ya Bu ya. Kemudian potensi lain selain ini apa nih Pak Bub kalau ada di daerah? Jadi kalau ke Wonosobo belum lengkap kalau belum menikmati kopi pertama ini kopinya Mas Eet ya, Eet Mbah Wongso ini luar biasa, ini yang merintis dan mengembangkan kopi Mbah Wongso. Ya, Dan mereka luar biasa. untuk konservasi ya Pak? Iya, awalnya itu. Oh, menanamnya untuk konservasi, Konservasi bukan matahari. langsung. Jadi untuk menjadi yang- edukasi, menjadi motivasi bagi masyarakat tidak hanya di Mbah Wongso, ini sudah berkembang di Kabupaten Wonosobo. Apakah kopi aja? Enggak. Pasti kalau ke Wonosobo harus ingat ini. Tempe. Apa ini? Tempe Tempe kemul. kemul. Ini khas. Jadi kalau Wonosobo kalau belum menikmati tempe kemul belum lengkap. Masih ada lagi, ada mie ongklok. Oh iya, benar, mie Kemudian apalagi Pak Wakil Megono. Ada karika dan lain-lain lah ya. Pak Bub, ini kan terkait dengan 1 tahun. Kebetulan ini bertepatan dengan 1 tahun pencapaian kinerja dari Bapak. Yang sudah 1 tahun ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam memimpin Wonosobo apa ini Pak? Ya, ini insya Allah nanti tanggal 26 Februari genap saya dan Pak Wakil Bupati, Pak Amir Hussein 1 tahun menjabat. Memang di periode kami yang kedua ini kami masih fokus kepada infrastruktur. Kenapa? Kami sadar setelah kami coba dengarkan aspirasi masyarakat dari 15 kecamatan, 265 desa dan kelurahan, banyak masyarakat mengusulkan, Pak, jalannya Pak, yang sudah baik diperbaiki, yang belum baik untuk diperbaiki pula jadi lebih baik ya. Oleh sebab itu dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas ini, tentu kami tetap optimis ya. Dengan anggaran yang terbatas, yang terpenting kami dorong kepada TAPD, Pak Sekdap, kawan-kawan di OPD, yuk fokus prioritas pada kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi kita range ini skala prioritasnya, karena fiskalnya terbatas, maka kita support mana yang paling prioritas, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang berdampak langsung kepada masyarakat. Contoh jalan ini, ya kan? Jalan ini selain juga dari APBN, ada APBD provinsi, juga ada APBD kabupaten yang tentunya kita bersinergi, berkolaborasi, saling support, mana menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, dan juga kewenangan desa. Sehingga semua bisa tertata, semua jalan, infrastruktur di tingkat kabupaten sampai tingkat desa, ini bertahap membaik. Kami menyadari masih banyak yang menjadi PR kami, sehingga di tahun 2026, 2007 dan seterusnya, insya Allah kami optimis akan ada alokasi anggaran yang terlebih hari ini dengan Jalisu ini begitu besar dampak dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Ya, harapannya nanti tahun mendatang Pak Presiden, Pak Menteri PUPR, Pak Anggota DPR RI, Pak Sofyan Hedi Adianto
bisa memperjuangkan kembali, mengalokasikan anggaran untuk kami. Oke, amin. Karena tadi kita juga sudah wawancara dengan banyak warga dan mereka apresiasi banget. Dan ada juga yang terharu loh Pak tadi dengan adanya ini. Kalau sebelumnya kalau hujan itu sebelum ini kan mereka muter, kemudian jalannya memang ini ya Pak ya belum semulus ini. Kemudian dengan jalan yang semakin lebar, rezekinya semakin jembar gitu Pak. Amin. Dengan 1 tahun kepemimpinan Pak Afif dan Pak Amir ini memang masyarakat sudah merasakan, terutama di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Semoga semakin berkah ke depannya ya Pak ya. Berkah ke depannya. Jalannya tadi apa? Lebar, rezeki ini tambah omber, tambah jembar, nanti kopinya, pertaniannya semakin baik ya, tembakonya juga semakin bagus ya, UMKM-nya ya. Insya Allah kan nanti dengan banyaknya orang yang datang, ini justru menjadi destinasi wisata terbaru justru yang tadi sampaikan Bu Camat lagi viral. Betul, sekarang dikit-dikit viral ya Bu ya. Iya. Diuntungkan nih kalau Wonosobo. Ya, jadi kepada pemirsa Kompas TV yang belum datang ke Wonosobo, silakan datang aja. Nikmati touring, jalan-jalan di Jalisu, Jalan Lingkar Sumbing, Kabupaten Wonosobo. Menikmati perjalanan sambil melihat alam begitu indah di lereng Gunung Sumbing. Matur suwun Pak Afif, Pak Amir. Oke, terima kasih banyak. Nanti next time kita akan berbincang-bincang lagi karena di Wonosobo ini sejuta cerita nggak pernah ada habisnya kalau di Wonosobo ini. Saya Farida Amalia, wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.